Halo sahabat pecinta militer garis keras. China memang tak pernah kapok-kapoknya mengganggu perairan Natuna. Sehingga baru-baru ini TNI Angkatan Laut mengerahkan beberapa kapal laut perang ke Laut Natuna Utara. Setelah melihat peningkatan aktivitas kapal patroli, monster, China di kawasan yang penuh dengan sumber daya, dan kekayaan alam di kawasan maritim itu. Indonesian Ocean Justice Initiative mengungkapkan, berdasarkan data pelacakan kapal China Coast Guard atau CCG 5901 yang terkenal besar itu telah berlayar di laut perairan Natuna, khususnya di dekat ladang gas Blok Tuna dan ladang minyak dan gas Chim Sao Vietnam sejak tanggal 30 Desember. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali mengatakan, telah mengirimkan sebuah kapal laut perang, pesawat patroli maritim, dan drone untuk memantau aktivitas kapal patroli China itu. Kapal CCG 5901 menjadi kapal patroli terbesar di dunia. Kapal ini tercatat mengalahkan kebesaran kapal kruiser kelas Ticonderoga milik Angkatan Laut Amerika Serikat. CCG 5901 juga lebih besar dibandingkan kapal penghancur rudal Arleigh Burke AS. Seorang juru bicara kedutaan China di Jakarta belum bersedia memberikan pernyataan saat dimintai komentar. Aktivitas kapal patroli China di kawasan Laut Natuna Utara sebetulnya telah terdeteksi meningkat setelah terjadi kesepakatan antara Vietnam dan Indonesia tentang batas-batas ZEE mereka di wilayah tersebut. Indonesia juga baru-baru ini menyetujui rencana pengembangan ladang gas Tuna sebagai tempat ekspor gas ke Vietnam, dengan perkiraan investasi lebih dari 3 miliar dolar. Sehingga saat ini prajurit TNI Angkatan Laut sangat memperketat pengawasan di perairan Natuna. Ratusan personel pasukan khusus pun dikerahkan untuk menjaga kedaulatan Indonesia di wilayah tersebut. Hal tersebut terlihat dalam apel gelar pasukan intensitas operasi rutin TNI dalam pengamanan Laut Natuna yang dipimpin Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I Pangkogabu Wilhani, Laksamana Madya, Laksdiat TNI Yudo Margono di Paslabu, Selat Lampa, Ranai, Natuna. Pasukan yang terlibat dalam apel tersebut berjumlah kurang lebih 600 personel, terdiri dari 1 kompi TNI AD Batalion Komposit 1 Gardapati, 1 kompi gabungan TNI AL terdiri dari personel Lanal Ranai, unsur Kritoku Umar 385 dan Kriciptadi 381, Satgas Komposit Marinir Setengar, serta 1 kompi TNI AU, Lanut Raden Sajat dan Satrat 212 Natuna. Dalam pengarahannya kepada prajurit, Panglima Yugo menegaskan bahwa pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh kapal pemerintah asing di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia, berupa penangkapan ikan secara ilegal yang dikawal oleh kapal Coast Guard China merupakan ancaman pelanggaran wilayah pemerintah Indonesia. Untuk itu, TNI wajib melakukan penindakan hukum terhadap pelanggar asing yang telah memasuki wilayah dan kegiatan ilegal berupa penangkapan ikan tanpa izin dari pemerintah Indonesia, ujarnya seperti dikutip dalam rilis Pusat Penerangan TNI, Sabtu, tanggal 4 Januari tahun 2020. Mulai tanggal 1 Januari tahun 2020, telah didelegasikan tugas dan wewenang kepada Pangkogabu Wilhani untuk menggelar operasi menjaga wilayah kedaulatan Indonesia dari pelanggar negara asing. Operasi ini dilaksanakan oleh TNI dari unsur laut, udara dan darat. Di akhir pengarahannya, Yugo menyampaikan pesan kepada seluruh prajurit TNI yang bertugas, khususnya pengawal KRI dan pesawat udara. Pertama, agar memahami aturan-aturan yang berlaku baik hukum laut internasional maupun hukum nasional di wilayah laut Indonesia. Kedua, melaksanakan penindakan secara terukur dan profesional, sehingga tidak mengganggu hubungan negara tetangga yang sudah terjalin dengan baik. Ketiga, gunakan Role of Engagement (ROE) yang sudah dipakai dalam operasi sehari-hari, sebutnya. Di sisi lain, Yugo menekankan kepada prajurit TNI yang bertugas agar tidak terpancing dari unsur-unsur kapal asing yang selalu melakukan provokasi apabila ada kehadiran KRI. Kehadiran kapal perang Indonesia adalah representasi negara, sehingga mereka harusnya paham ketika negara mengeluarkan kapal perangnya bahwa negara pun sudah hadir di situ, tukas Yugo.
Natuna adalah salah satu pulau yang berada di wilayah Kepulauan Riau yang dikelilingi oleh lautan luas yang kaya akan hasil laut, gas bumi dan hasil lainnya yang menjadi perhatian bagi negara-negara yang berada di perbatasan Laut Natuna Utara. Untuk itu TNI AL khususnya Marinir akan menjadi garda terdepan dalam mempertahankan kedaulatan lautan NKRI di bawah naungan Komandan Peleton Batrai Tempur Bravo, Danton Raipur B, Letda Marsanta Hairiza beserta awak material tempur Batalion Arhanud 1 Marinir yang baru akan melanjutkan tugas menjaga wilayah udara di Natuna Kepulauan Riau. Dalam kesempatan sebelumnya, Komandan Batalion Arhanud 1 Marinir Letkol Marinir Faizal Imam Muharam telah berpesan, "Selamat bertugas, laksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, pelihara dan tingkatkan profesionalisme dalam tugas serta tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, sebagai landasan untuk mencapai keberhasilan dalam menyelesaikan penugasan. Dan tidak kalah pentingnya jaga komunikasi baik dengan keluarga. Jangan sungkan melapor ke satuan apabila keluarga yang ditinggalkan butuh bantuan. Satuan akan siap membantu," ujar Letkol Marinir Faizal Imam Muharam. Lebih lanjut, situasi haru dengan penuh kebanggaan mengiringi langkah para prajurit Yon Arhanud tanggal 1 Maret oleh keluarga yang ikut mengantarkan keberangkatan Satgas Natuna 4 tahun 2023 kali ini. Kapal ikan yang kemarin diisukan itu. Ini supaya tidak menjadi pertanyaan terus, tidak menjadi polemik, ya, tidak menjadi keresahan kita semuanya. Ya, unsur-unsur kita, KRI kita, pesawat kita sudah standby di sana terus-menerus. Ya, sudah terus-menerus. Ya, seperti waktu saya Pangku Kabelan 1 dulu memimpin di sana. Ya, sejak itu KRI kita selalu berada 5 KRI ada di sana.